Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kembali kita berjumpa dengan pelajaran matematika. Mari kita saksikan video berikut ini. Oke, kita akan masuk pada topik materi yang ketiga, limit fungsi trigonometri X mendekati tahingga. Nah, untuk dapat mengerjakan soal-soal limit fungsi trigonometri, yang pertama kita harus mengetahui identitas trigonometri seperti pada daftar berikut ini, agar kita dapat menyelesaikan persamaan-persamaan yang membutuhkan perubahan. Dan kemudian yang kedua, kita juga harus mengetahui aturan-aturan limit fungsi trigonometri. Misalnya limit sin X per X, tanggen X per X, seperti yang kita pelajari pada pertemuan pertama. Oke, kita akan masuk pada contoh-contoh. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Oke, kita akan masuk pada contoh-contoh limit fungsi trigonometri. Yang pertama, hitunglah nilai dari limit fungsi berikut ini. Limit X mendekati tahingga X kali sin 3/2X. Jika kita substitusi langsung X tahingga, maka hasilnya akan tidak terdefinisi. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah memisalkan. Misalkan, perhatikan kotak merah, Y sama dengan 1/X. Maka X sama dengan 1/Y. Nah, jika kita substitusikan X sama dengan tahingga, maka Y sama dengan 1/tahingga. Maka hasilnya sama dengan 0. Maka limit berikut ini kita rubah menjadi Y mendekati 0. Pendekatannya berubah menjadi Y mendekati 0. Jadi perhatikan petunjuk. X itu kita rubah menjadi 1/Y. Maka persamaannya menjadi 1/Y sin 3/2 kali 1/X. Jadi 3/2X itu kita rubah menjadi 3/2 kali 1/X. Maka selanjutnya menjadi limit Y mendekati 0, 1/Y sin 3/2 Y. Perhatikan petunjuk, 1/X itu adalah Y. Jadi kalau kita mendapati Y, kita ganti 1/X. Kalau kita dapat X, kita ganti dengan 1/Y. Selanjutnya, Y kita turunkan ke bawah. Mengapa diturunkan? Karena ada 1/. Maka pernya itu satunya dikali sin 3/2Y menjadi sin 3/2Y dibahagi Y. Nah, untuk sin 3/2Y dibagi Y, kita harus ingat bahwa aturannya sin BX per AX itu sama dengan B per A, atau sebaliknya. Maka sin 3/2 Y sama dengan 3/2 per 1, sama dengan 3/2 hasilnya. Contoh soal yang kedua. Hitunglah nilai dari limit fungsi berikut ini. Limit X mendekati tahingga 2X sin 1/2X. Jadi terlebih dahulu kita misalkan seperti kotak yang warna merah di sebelah kanan. Itu 2X, X kita ganti menjadi 1/Y. Maka menjadi 2 kali 1/Y. Kemudian itu 1/2X kita rubah menjadi 1/2 kali 1/X. Karena 1 kali 1, 1. 2 kali X, maka sama dengan 2X. Selanjutnya persamaannya menjadi 2 kali 1 sama dengan 2. Bahagi Y menjadi 2/Y. Sedangkan 1/X nya itu kita rubah menjadi Y
maka menjadi sin 1/2 Y. Y mendekati 0. Nah, kemudian bilangan 2 itu kita kedepankan menjadi persamaan menjadi 2 kali limit Y mendekati 0 sin 1/2 Y dibagi Y. Nah, ingat kembali lagi sin 1/2 Y per Y, kita harus ingat lagi aturan sinus. Sinus 1/2 Y dibagi Y di atasnya menjadi 1/2 per 1. Satunya di Y, cuma tidak ditulis, maka 1/2 dibagi 1 sama dengan 1/2. Maka 2 kali 1/2 sama dengan 2/2. 2/2 sama dengan 1. Maka hasilnya sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh nomor 3. Kembali perhatikan pemisalan. Jadi kalau kita rubah pendekatannya Y mendekati 0, maka semua X kita ganti dengan Y. Nomor 3, limit X mendekati tak hingga sin X, sin 3 per X dibagi X kuadrat kali 1 kurang cos 2 per X sin 1 per X. Maka setelah kita rubah menjadi limit Y mendekati 0 sin 3 kali 1 per X, itu 3 per X kita rubah menjadi 3 kali 1 per X. Kemudian X kuadrat itu karena X itu sama dengan 1 per Y, maka menjadi 1 per Y dipangkatkan 2 dikali 1 kurang cos 2Y, sedangkan sin Y, sin 1 per X itu menjadi sin Y. Nah, sekarang perhatikan cos 2Y. Cos 2Y kita harus memperhatikan identitas trigonometri. 1 kurang cos 2Y itu sama dengan 2 sin kuadrat Y. Karena 2 sin kuadrat Y itu sama dengan 1 kurang cos 2Y. Selanjutnya menjadi limit Y mendekati 0. Itu 1 per Y kuadrat menjadi Y kuadrat. Kita naikkan ke atas karena ada 1/nya ya. Maka menjadi Y kuadrat sin 3 1 per X itu kita kembalikan ke Y. Maka sin 3Y dibagi 2 sin kuadrat Y kali sin Y. Perhatikan petunjuk-petunjuknya agar Anda dapat memahami penyelesaian soal-soal berikut ini. 2 yang di bawah itu kita keluarkan menjadi 1/2 kali limit Y mendekati 0. Kemudian Y kuadrat menjadi Y kali Y. Sedangkan sin kuadrat Y kita rubah menjadi sin Y. Sin Y, sedangkan sin 3Y dibagi sin Y, sisanya yang di sebelah kanan. Jadi perhatikan petunjuk-petunjuknya agar Anda tidak salah memahaminya. Oke, selanjutnya 1/2 kali, karena Y sin Y itu sama dengan 1, Y sin Y sama dengan 1, dan sin 3Y per sin Y itu sama dengan 3. Maka 1/2 kali 1 kali 1 kali 3 menjadi 3/2 hasilnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh yang keempat. Limit X mendekati tak hingga X kuadrat kali 1 kurang cos 2 per X.
lihat pemisalannya kembali. Jadi mengapa kita harus misalkan? Karena kalau kita substitusi langsung maka hasilnya tidak terdefinisi alias 0. Perhatikan cos 2x itu 2 per x itu kita rubah menjadi cos 2 kali 1 per x. Selanjutnya perhatikan petunjuk-petunjuknya. X kuadrat, karena x itu sama dengan 1 per y, kita rubah menjadi 1 per y kuadrat. 1 per y kuadrat dikali 1 kurang cos 2y. Y-nya dapat dari mana? Dari 1 per x. Perhatikan kembali bahwa 1 kurang cos 2y itu sama dengan 2 sin kuadrat y. Identitas trigonometri pada sinus. Selanjutnya sama dengan limit y mendekati 0 1 per y kuadrat. Itu 1 kurang cos 2y kita rubah menjadi sin kuadrat y. Maka sama dengan limit y mendekati 0 sin kuadrat y per y kuadrat. Sin kuadrat y kita rubah menjadi sinus y dikali sinus y. Kemudian y kuadrat kita rubah menjadi y dikali y. Dan ingat kembali aturan sinus bahwa sin a per a itu sama dengan 1. Maka sin y per y sama dengan 1 dikali sin y per y sama dengan 1. Maka sama dengan 1 dikali 1 hasilnya sama dengan 1. Oke, kita masuk contoh yang kelima. Limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat kali cos 3 per x dikurangi 1. Kembali lagi kita misalkan y sama dengan 1 per x atau x sama dengan 1 per y. Maka pendekatannya juga kita rubah menjadi y mendekati 0. Jadi kembali kita tulis dulu limit 2x kuadrat dikali cos 3 kali 1 per x itu 3 per x kita rubah menjadi 3 kali 1 per x. Selanjutnya sama dengan limit 2 kali, karena x kuadrat itu 1 per y maka menjadi 1 per y kuadrat dikali cos 3 1 per x itu kita merubah menjadi y kurang 1. Ingat cos 3y itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 3y. Identitas trigonometri. Identitas trigonometri kita sudah pelajari di kelas 10. Jadi ingat kembali identitas trigonometri tersebut. Maka persamaannya menjadi limit y mendekati 0 2 per y kuadrat 2 kali 1 2 per y kuadrat dikali 1 kurang 2 sin kuadrat y kurang 1. Maka jika kita keluarkan satunya menjadi 1 kurang 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka sisanya adalah min 2 sin kuadrat y. Sama dengan limit y mendekati 0 2 per y kuadrat dalam kurung min 2 sin kuadrat y sama dengan limit y mendekati 0 2 kali min 2 min 4 sin kuadrat y per y kuadrat. Maka min 4 kita letakkan di depan, maka min 4 limit y mendekati 0 sin kuadrat y kita rubah menjadi sin y dikali sin y, sedangkan y kuadrat kita rubah menjadi y dikali y. Maka kita peroleh menjadi min 4 sedangkan sin y per y 1 sin y per y 1 sama dengan min 4 kali 1 kali 1. Hasilnya sama dengan negatif 4. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nomor 6. Limit x mendekati pi per 4 cos 2x per sin x kurang cos x. Nah, ini
bukan lagi mendekati tak hingga, tetapi mendekati pi per 4. Penyelesaiannya kita bisa langsung substitusi, tetapi pertama-tama kita rubah dulu cos 2x berdasarkan identitas trigonometri. Cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Maka hasilnya menjadi sama dengan limit x mendekati pi per 4 cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Kita sudah rubah cos 2x nya per sin x kurang cos x. Nah, untuk penyelesaian cos kuadrat x kurang sin kuadrat x, kita faktorkan. Ingat pemfaktoran, metode pemfaktoran. Jika A kurang B kuadrat, jika A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan, lihat, jika A kuadrat kurang B kuadrat, maka sama dengan A kurang B dikali A tambah B. Cosnya kita misalkan dengan A, sedangkan sinnya kita rubah menjadi B. Maka berdasarkan aturan tersebut, maka menjadi cos X kurang sin X dikali cos X ditambah sin X. Sedangkan penyebutnya sin X kurang cos X, jika kita keluarkan negatifnya, maka akan berubah ke dalam. Cosnya menjadi positif, sedangkan sinnya menjadi negatif, maka menjadi min dalam kurung cos X dikurangi sin X. Jadi terbalik. Selanjutnya, karena pembilang dan penyebut ada yang sama, cos X kurang sin X kita coret, maka sisanya di bawah tinggal min. Minnya kita naikkan ke atas, karena positif dibagi min kan min, maka minnya kita letakkan di atas menjadi limit X mendekati pi per 4 min dalam kurung cos X ditambah sin X. Mengapa demikian? Karena min itu milik dari cos X tambah sin X. Maka kita substitusi langsung. Apa substitusi? Kita ganti X dengan pi per 4 menjadi min dalam kurung cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Ingat, pi itu berapa derajat? Yaitu 180 derajat. 180 derajat dibagi 4 yaitu cos 45. Maka menjadi min dalam kurung cos 45 ditambah sin 45. Ingat nilai-nilai sudut istimewa. Menjadi min cos 45 adalah 1/2 akar 2 tambah 1/2 akar 2. Menjadi 1/2 tambah 1/2 kan 1. Maka min kali akar 2 menjadi min akar 2. Oke, kita masuk soal nomor 7. Limit X mendekati pi per 8 sin kuadrat 2X kurang cos kuadrat 2X dibagi sin 2X kurang cos 2X. Penyelesaiannya, ingat kembali metode pemfaktoran. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kurang B dikali A ditambah B. Maka kita rubah menjadi sin sebagai A dan cos sebagai B. Maka menjadi sin 2X. Perhatikan penyelesaiannya di bawah. Sin 2X kurang cos 2X dikali sin 2X ditambah cos 2X. Jadi kembali perhatikan aturan-aturan dan petunjuknya agar kalian bisa memahaminya. Oke, selanjutnya penyebut dan pembilang ada yang sama, kita coret. Sin 2X kurang cos 2X, di bawahnya sin 2X kurang cos 2X kita coret, maka tinggal sin 2X ditambah cos 2X. Limit pi mendekati pi per 8 sin 2X tambah cos 2X. Sekarang kita substitusikan X, kita ganti dengan pi per 8.
menjadi sin 2 dalam kurung pi per 8 tambah cos 2 pi per 8. Sekarang kita sederhanakan 2, 8 dibagi 2 kan tinggal 4. Jadi kita sederhanakan menjadi sin pi per 4 ditambah cos pi per 4. Ingat kembali nilai dari pi adalah 180, maka sama dengan sin 180 per 4 ditambah cos 180 per 4 sama dengan sin 45 tambah cos 45. Ingat kembali lagi tentang sudut-sudut istimewa. Nilainya sin 45 adalah 1/2 akar 2, cos 45 juga 1/2 akar 2. Maka 1/2 akar 2 tambah 1/2 akar 2 sama dengan akar 2. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 8. Limit X mendekati 1. X kuadrat kurang 1 kali tangin 2X kurang 2 per sin kuadrat kali X kurang 1. Ingat kembali lagi metode pemfaktoran. X kuadrat kurang 1 itu sebenarnya 1 kuadrat. Karena 1 kuadrat sama dengan 1 ya tetap ditulis 1. Maka kita bisa menggunakan rumus pemfaktoran A kuadrat kurang B kuadrat. Maka menjadi X kurang 1 dikali X tambah 1. Perhatikan kotak biru. Kali tangin 2X kurang 2 per sin X kurang 1 kali sin X kurang 1. Maka sama dengan, sekarang kita pisahkan X kurang 1, lihat petunjuk, dibagi. Nah, X kurang 1-nya, X tambah 1-nya kita taruh di sebelahnya. Kemudian sin X kurang 1 tetap. Kemudian tangin 2X kurang 2 kita keluarkan 2-nya menjadi tangin 2 dalam kurung X kurang 1. Karena diambil 2 maka tinggal X dan min 1. Oke, karena limit X kurang 1 per sin X kurang 1, ingat sin A, X per A sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1 kali limit X tambah 1. Perhatikan petunjuk, sedangkan tangin 2 X kurang 1 per sin X kurang 1 hasilnya 2. Perhatikan kembali petunjuk-petunjuknya. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Nah, kemudian 1 kali limit X tambah 1, X mendekati 1, kita masukkan 1 di X menjadi 1 kali 1 tambah 1 dikali 2. Maka sama dengan 1 tambah 1 itu kan sama dengan 2. Ya, sama dengan 1 kali 2, hasil dari 1 tambah 1 dikali 2. Maka 1 kali 2 kali 2 sama dengan 4. Itulah hasil penyelesaiannya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh 9. Limit X mendekati 2, X kurang 2 cos pi X kurang 2pi per tangin 2px kurang 4pi. Nah, perhatikan soal di atas. Di atas ada pi dan pi. Nah, kita keluarkan. Sekarang persamaannya menjadi limit X mendekati 2, X kurang 2 cos pi. Karena di pembilangnya ada pi, kita keluarkan pi, maka tinggal X kurang 2. Sedangkan yang penyebutnya kita keluarkan 2pi, maka hasilnya tangin 2pi kali X kurang 2. Kita lihat ada yang sama, X kurang 2 di atas, kita misalkan menjadi, agar lebih sederhana, X kurang 2 kita misalkan menjadi Y. Nah, jika Y kita ambil,
kemudian X kita masukkan ke X kurang 2, maka sama dengan 2 kurang 2. Maka Y hasilnya sama dengan 0. Jadi karena kita sudah ambil pendekatannya Y, kita ambil X-nya kita ganti Y, maka pendekatannya juga akan berubah menjadi Y mendekati 0. Maka menjadi limit Y cos pi Y, itu X kurang 2 kita sudah rubah menjadi Y, per tangin 2X, 2 pi Y, Y mendekati 0. Nah, kemudian kita pisahkan untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan aturan limit Y per tangin 2 pi Y kali cos pi Y. Mengapa kita ambil tangin 2 pi Y? Ya, karena ada rumus A per tangin A sama dengan 1. Karena di atasnya 1, di bawahnya 2 pi, maka kita peroleh. Jadi ingat lagi aturan diberikan itu, lihat petunjuk. Karena di atasnya 1, di bawahnya 2 pi, maka menjadi 1/2 pi. Dikali cos pi Y. Y-nya ya kita masukkan 0 atau kita substitusikan 0. Menjadi 1/2 pi cos pi kali 0. Pi kali 0 itu sama dengan 0. Maka sama dengan 1/2 pi cos 0. Pi kali 0 kan 0, menjadi 1/2 pi cos 0. Ingat cos 0 berapa? 1. Maka lihat petunjuknya, maka 1/2 pi kali 1 sama dengan 1/2 pi. Oke, kita masuk pada contoh terakhir. Limit X mendekati pi per 3, 2 tangin X kurang sin X per cos X. Penyelesaiannya ulangi, kita substitusi langsung. Mengapa disubstitusi langsung? Karena X-nya mendekati pi per 3, maka semua X kita ganti menjadi pi per 3. Maka hasilnya menjadi 2 tangin pi per 3 kurang sin pi per 3 per cos pi per 3. Ingat pi 180 menjadi 2 tangin 180 per 3 kurang sin 180 per 3 dibagi cos 180 per 3. Menjadi 2 tangin 60 kurang sin 60 per cos 60. Ingat tangin 60 berapa? Akar 3. Menjadi 2 akar 3 kurang sin 60 1/2 akar 3 cos 60 1/2. Maka 2 akar 3 kurang 1/2 akar 3 per 1/2 sama dengan tutup kurung 2 akar 3 kurang 1/2 akar 3. Penyebutnya yang 1/2 kita putar menjadi 2/1. 2/1 itu tetap 2. Maka sekarang semua komponen yang di dalam kurung kita kalikan 2. 2 akar 3 kali 2 yaitu 4 akar 3. Sedangkan min 1/2 kali 2 yaitu min 2/2 akar 3. 4 akar 3 kurang akar 3 itu 2/2 kan 1. 4 kurang 1 3. Akar 3, karena akar 3 sama-sama ya akar 3 kita tulis menjadi hasilnya 3 akar 3. Ya, kita masuk pada latihan soal, tolong dikerjakan. Jika kurang mengerti, tolong ditulis dalam kolom komentar. Oke, sampai jumpa, terima kasih. Salam sehat.